Halo teman-teman, kembali bersama Minlock. Hari ini Minlock mau nge-review Kawasaki sepak bola dan Kawasaki futsal yang udah banyak banget dipakai sama pemain pro futsal Liga 1 dan pemain timnas Indonesia teman-teman, dan udah sering banget saya gunakan, tapi pasti kalian udah tahu Kawasakinya apa karena udah sering saya sebutin waktu di video review ataupun di konten-konten Instagram ataupun TikTok ya teman-teman. Dan Kawasakinya adalah dari Ultrasox. Nah, ini dia Kawasakinya. Top Training dan juga Elite Match ada dua versi. Untuk Top Training ini harga 30 ribuan, sedangkan Elite Match ini retailnya 89 ribu dan harga diskonnya sekitar 70 ribuan. Dan kalau kalian beli di bulan Ramadan ini ada Ramadan Sale dan harga diskonnya banyak banget. Kalian bisa cek link pembeliannya di deskripsi video ini ya teman-teman. Buruan sebelum kehabisan. Dan kita akan bahas soal Kawasaki Ultrasox, Elite Match, dan Top Training. Sebenarnya ada Kawasaki sambungnya juga, cuman saya nggak pegang, nggak bawa. Jadi kita fokus untuk Kawasaki pendeknya aja. Nah, apa sih keunggulan dari Kawasaki Ultrasox ini? Karena slogan dari mereka itu adalah nyaman itu harus. Jadi nyaman itu memang penting ya teman-teman. Jadi dimulai dari kaos kaki. Jadi kaos kaki itu sangat penting juga selain sepatu pastinya. Nah, keunggulan dari Kawasaki Ultrasox Top Training dan juga Elite Match ataupun dari brand Ultrasox ini, dia ada ukurannya. Jadi benar-benar bisa menyesuaikan dengan ukuran tipe kaki kalian, mau panjang pendek, ukuran saya ini kan 38. Jadi Kawasaki-nya itu harus kecil karena kaki saya itu kecil. Saya biasa pakai size M ataupun size S. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi itu benar-benar bisa menunjang dari performa kalian kalau pakai Kawasaki yang ada ukurannya. Jadi bukan Kawasaki yang all size. Biasanya Kawasaki all size itu bakal kendor dipakai, apalagi dalam jangka waktu yang lama. Apalagi kalau kaki kalian itu kecil, pakai Kawasaki all size pasti nggak nyaman banget, bakal ngelipet-ngelipet di bagian dalam sepatunya. Nah, untuk spesifikasi dari Kawasaki-nya itu sendiri kalian bisa tonton di sini, oke? Dan ini adalah penampilan dari Kawasaki Ultrasox, packaging dari Ultrasox. Nah, ini yang Top Training dan ini yang Elite Match. Kita akan bahas dulu packaging dari Top Training. Dia menggunakan box kardus seperti ini. Kemudian ada logo Ultrasox di sini dan di bagian sini ada slogan dari Ultrasox, nyaman itu harus. Dan di sisi sebelah sini ada Instagram dari Ultrasox. Kemudian sisi sebelahnya ini ada warna dan juga ukuran. Kalau Top Training saya pakai S, sedangkan untuk Elite Match saya pakai M. Kenapa seperti itu? Karena untuk Elite Match ini sedikit lebih kenceng, jadi saya pakainya size M ya teman-teman. Nah, ini packaging dari Top Training, kita coba buka dulu, oke? Nah, simple banget untuk Top Training, dia ada kertas door lock dan di sini kita bisa lihat packaging atau Kawasakinya yang Top Training. Ini kita geser dulu. Nah, ini adalah spesifikasi dari Ultrasox Top Training dengan pattern batik rebung. Ini adalah batik khas Lampung ya teman-teman. Kemudian ada logo U di sini. Kemudian untuk pola jahitan rajutnya ini biasa banget, simple ya teman-teman, seperti ini. Kemudian untuk area pergelangannya dia lumayan tebal dan ini karetnya lumayan banyak. Jadi kalau dipakai juga nggak gampang kendor. Nah, untuk spesifikasi di area bagian punggung kakinya dia terdapat lapisan mesh ataupun kok lapisan mesh ya. Dia ada rajutan mesh seperti ini, jadi memberikan rongga yang lebih baik. Dan di bagian tengah juga dia ada karet-karet seperti ini, jadi lebih mencengkram untuk area kaki kita seperti itu teman-teman. Dan ini juga ada mesh di sini, kemudian ada tulisan Ultra dan ada R dan juga L menandakan bahwa yang ini sisi kanan, L sisi kiri. Kemudian untuk bagian bawahnya dia sedikit lebih tebal. Nah, seperti ini lembut banget. Karena untuk materialnya dia menggunakan material katun. Nah, seperti itu teman-teman. Untuk dari segi sizingnya dia di balik pergelangan kaki kita seperti ini. Nah, untuk bagian dalamnya kalian bisa lihat di bagian bawah ataupun alas kaos kakinya dia seperti rajutan handuk seperti itu teman-teman. Jadi ini lebih menyerap keringat dan pasti lembut banget. Dan yang pasti ini nyaman banget ketika kita gunakan, nggak licin seperti itu ya teman-teman. Jadi itu alasan saya kenapa suka pakainya Top Training daripada Elite Match, karena nggak terlalu suka dengan Kawasaki anti slip. Tapi nanti kita akan bahas untuk versi Elite Match-nya seperti apa. Nah, itu dia seperti itu. Nah, ini untuk versi Top Training-nya. Nah, kenapa saya suka pakai Kawasaki Ultrasox warna putih? Karena kalau pakai Kawasaki warna putih itu dipakai sepatu warna apapun bakal lebih menyala sepatunya seperti itu teman-teman. Jadi dari segi look Kawasaki warna putih ini cocok banget dipakai di sepatu warna apapun. Nah, kita akan bahas untuk Elite Match-nya seperti ini. Dia menggunakan plastik dan ada packaging kardus juga, cuman dia memiliki desain seperti ini lebih premium dan yang pasti ada logo Ultrasox dan ada
hashtag ataupun slogan dari Ultrashock. Nyaman itu harus, karena nyaman itu pasti penting ya teman-teman. Dan desainnya seperti ini, masih menggunakan batik rebung. Dan di area belakang dia terdapat size chart. Nah, seperti ini. Ini size S untuk kaki 22 sampai 24,5 cm ataupun ukuran sepatu 36 sampai 38. Jadi buat kalian gak usah bingung, misal sepatu kalian size 40, berarti size sepatunya itu M ataupun 39 pakai M, seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian kita bahas soal materialnya ataupun komposisi. Di sini sudah tertera katun 60% nih. Jadi benar-benar materialnya itu terbanyak menggunakan katun. Spandeknya hanya 10%, nilonnya tuh cuman 8%. Beda dengan Kawasaki pada umumnya yang menggunakan nilon, bahan nilon yang lebih banyak. Nah, itu kalau nilon itu lebih licin digunakan ya teman-teman. Kemudian untuk elastannya itu dia 22%, jadi lebih kencang ketika dipakai karena material untuk karetnya itu lebih banyak juga. Kemudian di sini terdapat petunjuk perawatan nih. Gunakan deterjen lembut, cuci warna gelap secara terpisah, jangan gunakan pemutih, setrika dengan suhu rendah. Ini udah ada keterangannya. Nah, ini kenapa saya XL, ternyata saya salah dikirimin waktu itu dan ini belum saya pakai. Mungkin nanti bakal saya kembaliin sama Ultrashocknya ganti size M. Nah, ini bandrolnya 89.800 untuk harga retailnya teman-teman, harga diskonnya beda banget. Nah, sementara ini size-nya beda, nggak mungkin saya buka. Saya udah ada stok size M yang biasa saya pakai, tapi udah sering saya pakai jadi kondisinya agak kotor seperti ini ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa, ini ada sedikit gambaran buat kalian untuk lihat lebih detail Ultrashock Elite Match. Untuk patternnya ini sama banget, masih menggunakan batik rebung seperti ini, cuman dia lebih tebel aja sih untuk versi Elite Match-nya. Sedangkan Top Training dia sedikit lebih tipis tapi dengan desain yang sama seperti itu teman-teman. Dan untuk logonya dia menggunakan font Ultrashock seperti ini di area pergelangan kakinya, dan ini jelas memiliki karet yang banyak juga seperti Top Training. Kemudian untuk dari segi casingnya tetap masih sama di bagian belakang seperti ini. Dan di sini memiliki desain ataupun pola jahitan yang lebih eksklusif ataupun lebih menarik seperti ini teman-teman tuh. Nah, ini tuh materialnya tuh berbeda di sini. Jadi karet-karetnya dia lebih banyak sehingga bikin Kawasaki-nya juga lebih keset dan lebih mencengkram, gak gampang kendor kalau kita pakai dalam kondisi waktu yang lama. Nah, untuk area punggung kakinya juga dia terdapat pola jahitan mesh seperti ini, dan masih juga ada pola garis-garis seperti ini, seperti yang agak di atas ini tuh, seperti itu. Tapi yang ini lebih tipis ya teman-teman, jadi nggak begitu kelihatan, dan meshnya pun sama di sini. Nah, untuk versi Elite dia ada tulisan Elite yang cukup besar di sini, dan nggak lupa ada R dan juga L untuk penggunaan kaki kanan dan kaki kiri. Nah, untuk versi Elite Match ini untuk jahitan sambungannya ini nggak begitu kelihatan ya teman-teman, jadi dipakai juga bakal nyaman dan nggak risih seperti itu. Nah, lanjut kita bahas untuk area anti slipnya seperti ini. Dia masih menggunakan pola ataupun desain batik rebung. Ini sama ya teman-teman, dia menggunakan pola batik rebung. Nah, seperti ini. Anti slipnya ini dia menggunakan silikon yang benar-benar lengket, dan dia nggak terlalu keras, jadi benar-benar empuk. Nah, mungkin kekurangannya ketika dipakai dalam jangka waktu yang lama ini bakal terkelupas, karena dari segi durability pasti dia mengorbankan dari segi durability, karena untuk anti slipnya ini dia benar-benar lengket dan juga ini terlalu empuk. Dan dipakai juga dia nggak bakal risih. Nah, ini keunggulan dari Ultrashock. Mereka ini mengutamakan dari segi kenyamanan seperti itu teman-teman. Jadi mungkin agak mengesampingkan dari segi durability-nya. Ya pasti ada plus minus lah ya teman-teman. Nah, ini dari segi penampilan Ultrashock. Kenapa saya selalu pakai Ultrashock Elite Match untuk foto produk? Karena memang dari segi desainnya ini menarik banget dari Ultrashock Elite Match seperti itu. Tapi untuk game biasanya saya selalu pakai versi Top Training karena harganya juga lebih murah seperti itu ya teman-teman. Nah, ini adalah sedikit detail dari kedua Kawasaki Ultrashock Top Training dan juga Elite Match. Sesuai dengan namanya sih sebenarnya, Top Training buat latihan, Elite Match buat pertandingan-pertandingan dengan intensitas yang tinggi yang memerlukan grip ketika kita gunakan di sepatu. Seperti itu ya teman-teman. Jadi Kawasaki yang ada ukuran itu benar-benar penting banget untuk memaksimalkan performa kalian seperti itu. Oke. Dan itu tadi adalah ulasan dari Kawasaki Ultrashock Top Training dan juga Elite Match ya teman-teman. Jadi nggak heran banyak pemain pro yang pakai Kawasaki dari Ultrashock ini. Terutama banyak banget pemain-pemain Persib Bandung yang pakai. Kemudian kalau
Yakob Sayuri Yance Sayuri bahkan sampai ada special edisinya juga. Dia warnanya sedikit berbeda untuk versi patternnya, warna hitam dan putih kalau nggak salah, dan ada angkanya juga. Dan pemain-pemain Liga 1 itu saya lihat kayak Ezra Walian, kemudian Mark Klok, kemudian Edo Febriansyah, pokoknya rata-rata pemain Persib banyak juga yang pakai, kemudian Dewa United juga ada yang pakai, dan banyak banget pemain-pemain futsal juga yang pakai Kawasaki dari Ultrashock Elite Match dan juga Top Training ini. Dan kita akan bahas juga untuk kelebihan dan kekurangan dari Kawasaki ini ya teman-teman. Setiap brand ataupun setiap produk pasti ada kekurangannya, nggak ada brand ataupun produk yang benar-benar sempurna. Cuma tinggal kita nyari aja brand yang memiliki keunggulan lebih banyak gitu aja sih sebenarnya. Lebih worth it lah istilahnya seperti itu ya teman-teman. Nah menurut saya keunggulan dari Kawasaki Ultrashock ini adalah dari segi bahan. Dia menggunakan katun sampai 60%. Jadi itu bikin kaki kita nyaman. Dan bahan katun itu menyerap keringat dan nggak panas. Beda dengan versi nilon itu panas dan bakal lebih licin. Kalau katun ini dia lebih keset ya teman-teman. Jadi saya tuh suka pakai yang versi Top Training, walaupun nggak ada anti slipnya, jadi tetap keset ketika kita gunakan, dan menurut saya ini lebih nyaman karena memang saya pribadi nggak terlalu suka dengan Kawasaki yang ada anti slipnya. Walaupun dari segi anti slip dari Ultrashock Elite Match juga udah keset banget dan itu nyaman banget, tapi saya lebih suka yang versi Top Training, sama dengan Yakob dan Yance Sayuri ya teman-teman. Nah itu dari yang pertama. Yang kedua adalah ada ukurannya. Ini adalah paling penting menurut saya untuk brand lokal, baru Ultrashock yang bikin Kawasaki itu ada ukurannya. Brand-brand lain menurut saya belum ada, dan menurut saya ukuran itu sangat-sangat penting, apalagi bagi saya yang kakinya kecil, harus bisa menyesuaikan dengan ukuran kaki saya, dan itu benar-benar bisa menunjang kenyamanan ketika kita gunakan ya teman-teman. Kemudian kelebihan selanjutnya menurut saya adalah dari segi desainnya. Walaupun dari segi Top Training nggak terlalu menarik, tapi versi Elite Match-nya ini benar-benar keren banget. Dari segi jahitan ataupun pola benangnya menurut saya ini benar-benar cakep banget. Dan kemudian dari segi pattern batiknya, kemudian dari logonya di bagian pergelangan itu menurut saya benar-benar kelihatan keren. Jadi ketika saya pakai Ultrashock Elite Match ini benar-benar saya gunakan untuk foto produk sepatu ya teman-teman. Tapi kalau kita main tetap pakai yang Top Training. Nah itu adalah kelebihan Kawasaki dari Ultrashock Elite Match dan juga Top Training. Jadi untuk harga menurut saya 70 ribuan dengan spesifikasi tersebut, menurut saya ini sangat-sangat layak untuk dibeli ya teman-teman. Sedangkan untuk brand luar misalnya Nike, Adidas yang ada ukuran juga, itu harganya satu pasangnya di atas 100 ribuan. Dulu sebelum ada Kawasaki yang ada ukurannya ini, saya selalu pakai Kawasaki, Adidas, Nike, dan itu pun nyarinya susah banget. Jadi saya sangat bersyukur sih ada brand sekelas Ultrashock yang bikin Kawasaki dengan ada ukurannya. Kemudian kita akan bahas soal kekurangan. Pasti ada kekurangan teman-teman. Nah kekurangan pertama ada dari bahannya tersebut ya teman-teman, yang tadi udah kita sebutkan kelebihannya kalau pakai katun itu lebih nyaman, lebih keset juga dipakainya. Tapi kekurangannya ketika kotor ini susah banget nyucinya, apalagi saya suka dengan warna putih, dan warna putih itu susah banget nyucinya, walaupun ini pakai deterjen pemutih pun agak susah juga nyucinya. Jadi harus benar-benar lebih rajin, lebih teliti lagi biar ngerawat Kawasaki-nya biar lebih kelihatan bersih. Kemudian yang kedua adalah karena dia menggunakan material katun juga, benangnya itu untuk material nilonnya itu nggak terlalu banyak, jadi dia juga gampang berudul ataupun apa ya, gampang ketarik gitu benangnya, jadi gampang berudul. Dari looknya juga agak kurang bagus, kalau disikat juga dia bakal berudul. Jadi buat perawatannya memang sedikit ekstra, harus lebih diperhatikan nyucinya, mungkin nggak terlalu keras nguceknya, apalagi jangan sampai disikat ya teman-teman. Dan mungkin itu sih kekurangan dari Kawasaki Ultrashock Elite Match dan juga Top Training ya teman-teman. Buat kalian yang udah pernah nyobain Kawasaki ini, gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar ya teman-teman. Apakah ada pengalaman yang serupa? Apakah ada cerita yang lain tentang Kawasaki ini? Bisa tulis di kolom komentar juga ya teman-teman. Dan mungkin itu aja sih sedikit review saya tentang Kawasaki ini. Semoga bermanfaat. Kalau kalian belum pernah nyobain Kawasaki ini, bisa langsung aja cobain. Ya minimal yang Top Training lah, harga 30 ribuan ini benar worth it untuk kalian cobain. Kalau udah nyobain Kawasaki ini sih rasanya nggak pengen nyobain Kawasaki lain sih. Kalau saya sih seperti itu ya teman-teman. Nah gimana menurut kalian? Kalau ada yang kurang silahkan tulis di kolom komentar. Dan terima kasih udah nonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.